Pak Heri Priatmoko lahir di kota Solo pada tahun 1985, bekerja sebagai staf pengajar di Prodi Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Menuntaskan pendidikan pascasarjana sejarah Ya. FIB UGM tahun 2013, hobi menekuni sejarah lokal mengantarkannya menjadi narasumber dan kolumnis Solo Tempo dulu di media massa nasional maupun lokal. Kerap diminta mendongeng ya dalam acara festival dan pemandu jelajah sejarah budaya di Kota Bengawan ya. Sering pula diminta sebagai instruktur dalam workshop jurnalistik berbasis arsip. Institusi tempatnya bekerja pernah mengganjar penghargaan sebagai dosen terproduktif ya, menulis di media massa ya, antara tahun 2016 hingga 2019. Tercatat sebagai founder Solo Society, komunitas kawula muda yang bergerak dalam bidang produksi, diseminasi, dan apresiasi sejarah budaya lokal di Solo. Aktif melakukan riset di bidang sejarah serta menghasilkan buku keplek ilat sejarah wisata kuliner Solo. Nah, sementara buku yang ditulis bersama tim diantaranya ada toponim Kota Yogyakarta, kemudian ada nasionalisme hingga warisan budaya. Kretek dari nasionalisme hingga warisan budaya. Kemudian selain merampungkan buku Satu Kampung Tiga Maestro di tahun yang sama, ternyata menyusun pustaka toponim berlatar rempah di Jepara dan Semarang. Untuk kepentingan, nah jadi nanti kalau misal ada yang masih ingin ditanyakan, ada email beliau, ada heripriatmoko@usd.ac.id. Nah langsung saja kepada Pak Heri Priatmoko untuk 20 menit ke depan dipersilahkan. Oke, selamat siang, matur nuwun. Selamat siang, Pak Heri. Ya, halo, tes, bisa ya? Terdengar? Yep, Oke, bisa Pak. ya. Oke, terima kasih kepada panitia, terus kemudian Mas Ari dan Pak Batara Hutagalung. Di sini saya diberi panggung untuk bercerita mengenai apa yang bisa dimaknai dari kisah serangan umum 1 Maret. Di tahun kemarin saya juga diminta oleh pihak Benteng Vredenburg untuk berbicara mengenai kisah ini, dan saya mengangkat sosok dari Kolonel Bambang Sugeng. Nah, kebetulan tahun kemarin di dalam forum itu menghadirkan beberapa 2 anak dari Bambang Sugeng. Jadi saya kebetulan dapat masukan, terus dapat catatan, dan ini temuan-temuan ini saya tafsirkan ulang terus. Karena apa? Karena dalam cerita Bambang Sugeng itu sangat berperan penting, bukan hanya Pak Harto ataupun Ngarso Dalem gitu. Nah, ini saya judulnya mengulik kiprah Bambang Sugeng dalam serangan umum 1 Maret 1949 ya. Lanjut. Nah, ini serangan umum 1 Maret ini sejarahnya ini terus dimaknai atau diinterpretasi sampai sekarang gitu ya. Kemarin Ngarso Dalem atau Raja Kasultanan Jogja menggulirkan wacana bahwa serangan umum 1 Maret ini bisa dimaknai secara nasional gitu, bahkan dijadikan hari nasional lah. Nanti nggak tahu keputusannya ini hanya sekedar untuk upacara diperingati upacara lewat upacara atau hari libur gitu. Tapi yang pasti di sini bahwa peristiwa ini masih terus dihidup-hidupi dalam memori ataupun dalam aksi ya gitu. Aksinya bukan hanya seminar gitu, tapi juga terus diwacanakan terus gitu. Karena apa? Karena ini benar-benar panggung yang orang bisa saling berebut atau mencari legitimasi sejarah. Wah, peran leluhur saya seperti apa sih kan gitu. Wah, peran kota saya seperti apa gitu. Nah, ini dari ternyata serangan umum 1 Maret ini tidak langsung layu gitu ya, tidak langsung
mandek itu dalam usianya yang sudah tua ini gitu. Nah, kemudian saya tuliskan juga di KR gitu bulan Desember. Karena apa? Karena publik harus mendapatkan asupan gitu ya. Asupan bukan hanya tulisan tapi biar mereka bisa memaknai juga. Karena apa? Karena ini bagian fase penting dalam sejarah Republik Indonesia. Jadi orang akhirnya ikut mereken ataupun ikut memaknai dari peristiwa serangan umum 1 Maret yang ada di Jogja. Lanjut. Nah, ini saya di sini menempatkan Bambang Sugeng pada fase awal. Ini penting ya, karena kebetulan saya di sini menggunakan pendekatan psikohistoris, bagaimana kematangan orang di medan perang itu ditentukan juga pada saat masa kecilnya atau berproses dalam sekolah itu ya. Kita selama ini kan sering diperdengarkan tentara pelajar. Nah, tentara pelajar ini dalam pendekatan psikologi belum ada kematangan itu. Ya saya tidak menafikan peran mereka, tapi ini dalam konteks psikologi tetap akan berpengaruh. Dalam hal apa? Dalam hal keputusan untuk berperang, bertaktik, ataupun kecerdasan melawan musuh. Gitu. Nah, Bambang Sugeng di sini saya berikan alurnya ya. Dia lahir di dalam ekologi Magelang. Kita tahu Magelang itu dalam periode kolonial adalah kota militer. Masih banyak dijumpai di sana, bahkan sekolah militer pun ada di sana sampai sekarang gitu kan. Itu terus beliau sekolah di HIS. HIS itu seperti sekolah rakyat lah gitu. Yang foto yang paling bawah itu jejak sekolahnya gitu, Pak Mogdan. Kemudian Mulo ini level SMP. Nah, saya kurang informasi mengenai kenapa beliau sampai budal ke Purwokerto, itu apakah ikut orang tuanya atau pilihan-pilihan keputusannya seperti apa, saya belum mendapatkan informasi kenapa dia harus ke Purwokerto gitu. Kemudian AMSA itu. Ada AMSB. Nah, AMSB itu berkaitan dengan masalah ilmu pasti ya, IPA segala macam. Nah, kalau AMSA ini di Yogyakarta itu berkaitan dengan sastra barat. AMSA 1 itu di Solo itu berkaitan dengan sastra timur yang diajarkan nanti prasasti, Sanskerta, ya bahasa kebudayaan timur lah gitu. Nah, si Bambang Sugeng di sini menemukan momentumnya itu. Nanti ini sangat menjadi modal besar ketika beliau menjadi duta, kemudian pilihan-pilihan politik, pilihan keputusannya harus perang untuk mengguncang dunia. Ini cakrawalnya terbentuknya di sini. Nah, itu ya, di AMSA itu ajarannya tentang misalkan bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Belanda jelas. Kalau di Mulo itu aja sudah diajari, apalagi di AMS gitu. Nah, jadi bukan hanya masuk AMS ini bukan hanya orang pinter saja, tapi juga bagian dari orang yang benar-benar tekun gitu. Nah, terus setelah lulus larilah ke Jakarta, RHS itu sekolah tinggi hukum lah gitu. Tapi beliau nggak selesai karena masalah biaya. Tapi dengan beliau mencecap tidak tamat, tapi ada pemahaman hukum itu ya. Kesadaran hukum di sini sudah terbentuk. Ini nanti efeknya, dampaknya adalah ketika beliau menjadi prajurit itu ada tawanan Jepang itu tidak dibunuh gitu karena ada kesadaran hukum untuk mematuhi peraturan Jenewa ya 1929 lah itu bahwa tahanan perang ini tidak bisa langsung dibunuh gitu. Nah, ini. Jadi fase ini penting untuk membentuk siapa tokoh-tokoh dalam serangan umum 1 Maret ini ya. Tuh, lanjut. Nah, karir awal. Nah, beliau setelah keluar dari RAS menjadi juru tulis. Nah, kerani rendahan, klerek gitu. Nah, tapi sebenarnya lulusan Mulo aja sih bisa gitu. Padahal dia lulusan SMA gitu. Jadi lebih ampuh untuk masuk dalam sebagai juru tulis Kadipaten di Temanggung itu. Kemudian Jepang masuk, beliau masuk di peta gitu. Karena ini berkaitan masalah ekonomi gitu ya. Ekonomi yang harus segera keluarga yang harus diopeni gitu. Mau nggak mau
pilihan-pilihan ini bisa harus diambil gitu. Masuk peta, dia masuk dalam wilayah calon pimpinan batalion, Desunco apa istilahnya saya lupa gitu ya. Nah, kemudian akhirnya menjadi komandan resimen itu BKR, sebelum TKR kan BKR. Nah, yang beliau menjadi tokoh yang sebagai pengibar bendera merah putih ketika proklamasi kemerdekaan didengungkan, kan banyak daerah akhirnya yang ikut, ada yang terlambat beberapa hari juga ada lah. Ini di Temanggung juga kabar itu sampai ke telinga Bambang Sugeng. Itu akhirnya bendera merah putih sebagai simbol bangsa Indonesia itu di negara bangsa Indonesia dikibarkan. Nah, yang terakhir adalah Gubernur Militer 3. Ini beliau membawai seperti yang disampaikan Pak Bathara Hutagalung, beliau membawai Kedung, Banyumas dan Jogja gitu ya. Ini jadi beliau bosnya Pak Harto ini. Nah, ini sangat jelas sekali tapak sejarahnya karir dari Bambang Sugeng, tidak langsung ujuk-ujuk tadi gitu, enggak. Nah, jadi secara intelektual sudah terbaca, kemudian secara karir militer sudah sangat jelas gitu. Nah, track recordnya ini. Lanjut. Nah, ini analisa teks. Banyak sekali, bukan banyak ya, ada beberapa peneliti yang sekedar menelan arsip gitu. Nah, ceritanya Gurkoyong ini selesai gitu. Nah, saya kadang membimbing mahasiswa juga gitu, teman-teman mahasiswa, wah saya menemukan data ini Pak. Hanya selesai menulis kisahnya, tapi tidak berusaha membongkar wacana di balik teks itu. Kata-kata itu kan punya makna, kata-kata itu kan ada rasa ya. Itu kemudian memantulkan semangat penulisnya ataupun jiwa zamannya gitu. Nah, ini kita bisa melihat ini potongan-potongan kata-kata yang penting yang saya copotkan dalam teks itu. Nah, ini perlawanan serentak. Sudah serentak, jadi tidak lagi parsial, tidak lagi saling pukul lari itu, tapi berusaha untuk serentak, kolektif. Ini menunjukkan bahwa Bambang Sugeng berupaya untuk mengharapkan rakyat Indonesia bersama militer untuk menggempur bersama gitu. Perlawanan serentak dan sehebat-hebatnya. Ini menurut saya berpengaruh, tapi perlu diperdalami sih. Kata-kata ini hadir, tentu sudah dibaca oleh Bambang Sugeng. Ini hadir memang bukan hanya teks yang mati gitu ya, bukan hanya slogan-slogan yang seperti era revolusi, kan banyak ilustrasi atau gambar-gambar ditulis di tembok itu, merdeka atau mati kan gitu. Lah, ini ternyata juga hadir dalam teks-teks sejaman itu, teks pemberitaan ataupun instruksi ini. Lah, sehebat-hebatnya berarti tidak lagi perang kalem, tidak lagi perang yang lembek. Nah, kemudian pemberontakan. Nah, memberontak di sini pemberontaknya adalah Indonesia, tentaranya gitu. Nah, kenapa? Ya memang harus memberontak gitu karena selama puluhan tahun ataupun seabad lebih masyarakat Indonesia ditekan terus oleh kolonialisme gitu. Makanya perlu memberontak. Terus ada lagi kata kekuasaan Belanda. Jadi di sini Bambang Sugeng mengakui memang ada kekuasaan Belanda itu yang coba hadir lagi, mengusik. Nah, yang nomor 5 adalah menarik perhatian dunia luar. Ini lagi-lagi kecerdasan dari Bambang Sugeng yang bisa dilihat dari teks ini bahwa perlu ada gebrakan. Ini ada akar, tentu saja ada unsur sejarahnya ketika dia sekolah di AMS, di RHS gitu. Nah, bahwa dunia luar itu penting untuk dikabari lewat perang ini. Nah, terus ada lagi nomor 6, menjatuhkan kebohongan keterangan Belanda. Akhirnya apa? Bahwa saat itu sudah ada hoax, sudah ada hoax, kabar bohong bahwa Belanda menyuarakan bahwa tentara Indonesia ini sudah hancur, negara Indonesia sudah hancur, itu ya. Nah, ini akhirnya hoax itu mempengaruhi juga. Kenapa? Karena ada beberapa catatan, misalkan dalam saya pernah wawancara dengan Pak Suharso, itu beliau TP itu juga mengatakan bahwa rakyat saat itu termakan juga dengan berita bohong ini, akhirnya melempem. Dalam perang semesta itu
rakyatnya juga melempem karena apa? Wah, ini tokoh-tokohnya sudah ditawan oleh Belanda gitu. Wah, sudah tidak punya lagi kekuatan nih gitu. Jadi sudah pesimis. Nah, ini Bambang Sugeng melakukan gerakan itu, melakukan menangkis antitesis dari hoax apa yang sudah dikabarkan bohong oleh Belanda. Terus ini nomor 7 17 Januari 1949, instruksi bahwa 17 Januari harus memukul mundur atau melakukan perlawanan yang besar-besaran. Nomor 8 di daerah Paduka masing-masing. Nah, ini ya, jadi ada Welkres kan itu Pak Harto, di Welkres 10 itu ada 3 Welkres bila tidak salah yang dibawahi oleh Kolonel Bambang Sugeng ini. Jadi berusaha untuk menginstruksikan perang yang sebesar-besarnya ini. Terus dikeluarkan 1 Januari 1949. Jadi ada jarak antara 16 hari, 15 hari perintah dengan eksekusi kan gitu. Nah, lanjut, monggo. Nah, ini eksplanasi dan koreksi gitu. Nah, karena saya terbiasa dalam penelitian sejarah ya, bukan hanya mandek dalam heuristik, menemukan data selesai gitu enggak, tapi ada koreksi juga gitu. Nah, ini eksplanasinya adalah ibu kota Jogja menjadi medan Kurukshetra gitu. Jadi ada semangat perang Bratayuda, kebenaran melawan kejahatan. Nah, terus kemudian kebaikan harus melawan kemungkaran kan gitu. Nah, ini Jogja memang dipilih karena bagian dari ibu kota yang sebagai jantungnya perlawanan harus ada di Jogja gitu. Jogja harus direbut dengan senjata. Bambang Sugeng nggak mau karena sudah berpikir saat itu kalau ini diberikan oleh Belanda secuma-cuma itu nanti interpretasinya adalah kado gitu ya. Seperti ini ya udah kalah dalam perjanjian kayak gitu. Jadi cara berpikir Bambang Sugeng itu sudah visioner gitu ya. Ini jadi sudah disiasati gitu. Terus menangkis hoax pasukan Belanda tadi seperti yang sudah saya kemukakan di awal. Lalu unjuk gigi pada dunia internasional. Mengapa? Karena beberapa jurnalis asing ada di hotel di Jogja. Ini mereka membutuhkan berita itu dan akan mengabarkan pada dunia luas, dunia internasional di PBB seperti yang dikemukakan Pak Batara tadi ya. Ini terus merampok perhatian jurnalis itu. Yang lebih utama juga adalah penguatan kepercayaan rakyat. Rakyat yang semula melempem, sudah pesimis gitu, akhirnya biar percaya gitu. Wah, ini ada kekuatan lagi nih. Ini ada gempuran dari militer Indonesia gitu. Lalu meledakkan nyali TNI. Nah, ini jadi kita tahu bahwa prajurit Indonesia, tentara Indonesia kan secara prasarana ya, sarana perang itu sangat kalah dibandingkan dengan tentara Belanda gitu. Nah, ini perlu diledakkan nyalinya lagi gitu. Nah, di sini ada koreksi. Teks ini muncul saya dapatnya di buku Dinas Sejarah Angkatan Darat. Bayangkan, buku yang diterbitkan oleh Angkatan Darat yang dulu pernah dikepalai oleh Bambang Sugeng. Ini menghadirkan yang salah gitu ya. Nah, ini jadi ada buku ini saya kritik itu dan itu tadi PowerPoint tadi yang munculkan itu. Nah, ini lanjut yang koreksi. Nah, ini itu ada yang salah itu 25 11 1949. Loh, ini kan anakronis. Itu dalam penelitian sejarah ada istilah anakronis itu. Anakronis, jadi salah waktu gitu ya. Harusnya kan 25 Februari itu ditulis Romawi gitu. Nah, tapi oleh penulis buku itu dikira itu 11 itu. Nah, November. Nah, ini kan sangat anakronis banget gitu. Nah, kemudian ada salah lagi nomor 9, 18, 11. Nah, lagi-lagi salah, padahal itu yang benar adalah 18 Februari Romawi. Lah, kenapa harus saya obrolkan di sini? Karena saya udah terbiasa ya dalam seminar ini atau panitia kemarin ngomong bahwa ini nanti banyak pesertanya adalah guru dan para murid gitu. Nah, dan para peneliti sejarah gitu. Nah, ini perlu dikabarkan karena biar tidak keliru ikut tergelincir gitu. Nah, padahal ini buku secara otoritatif dikeluarkan oleh Dinas Sejarah Angkatan Darat di Bandung. Kenapa kok bisa salah kan itu? Nah, ini
diskusi atau webinar semacam ini penting untuk saling mengoreksi ya, gitu, biar tidak ikut terjerumus. Semoga ada yang mengabarkan ke Dinas Sejarah Angkatan Darat bahwa ada bukunya yang salah gitu. Karena ini benar-benar rujukan penting dan Bambang Sugeng pernah hadir dalam institusi ini gitu. Nah, ini catatan dari saya. Lanjut. Nah, resiko yang dipikul oleh pejuang cerdas, saya namakan pejuang cerdas ya karena secara intelektual dia mumpuni, pinter itu. Jadi bukan hanya sekedar otot, sekedar waton wani, bukan hanya dibakar jiwa patriotisme gitu. Nah, ini ada resiko-resiko yang harus ditanggung oleh Bambang Sugeng gitu. Nah, pertama adalah mami, tentara peta masuk kota menyerang pagi-pagi. Satu kata ini bisa memberikan penjelasan, satu kalimat ini bisa memberikan interpretasi atau petunjuk atau kompas ya bahwa mami. Kenapa mami? Itu yang ngomong adalah pasukan Belanda. Kita tahu bahwa pasukan Belanda saat itu yang datangkan memang banyak yang muda-muda dan mereka ada sebagian yang memang dihapusi, dibohongi untuk datang ke Indonesia lagi gitu. Nah, mami mereka memang masih ada beberapa yang bukan beberapa ya, banyak yang masih anak mami kan gitu. Mereka nggak siap perang itu. Nah, ini tentara peta ya mereka memang banyak dulu tentara Indonesia yang berasal dari jebolan peta kan itu termasuk Bambang Sugeng ini. Terus akhirnya ngamuk gitu. Nah, ada letnan dari Belanda ngamuk terus kemudian menginstruksikan kepada bawahnya bahwa pesawat Cocor Merah itu diminta untuk memburu Bambang Sugeng sampai di Pegunungan Sumbing. Nah, Bambang Sugeng memang ada pada saat itu, tapi berhasil delik, berhasil sembunyi. Gitu. Nah, jadi ini amukan itu perang itu tidak selesai dalam pengertian di lokasi itu, tapi juga menimpa keluarganya. Bayangkan ya, ayah dari Bambang Sugeng itu diminta telanjang dada, bercelana kolor, duduk bersama ibunya, Ibu Bambang Sugeng itu dengan tangan yang terikat. Ini kesaksian dari anak Bambang Sugeng. Saban orang lewat itu diminta untuk meludahi. Betapa sedihnya, betapa marahnya, gitu, dongkol itu. Keluarga dari pejuang ikut terkena dampaknya. Nah, ini penting untuk diteliti bahwa bagaimana sih dampak yang menimpa dari keluarga para pejuang. Ini menjadi tema baru dalam penelitian sejarah. Ini. Jadi bukan hanya menyoroti aktornya, bukan hanya menyoroti Soeharto, bukan hanya menyoroti Bambang Sugeng, tapi keluarga ini seperti apa menanggung resiko perang itu. Terus ada lagi rakyat dibunuh dan dibuang di Kaliprogo. Ini yang foto yang bawah itu ada sekitar ratusan lah, banyak sekali. Jadi Belanda memang ngamuk saat itu, rakyat yang tidak tahu apa istilah Jawanya kentang kimpule itu langsung dibantai. Itu akhirnya Kaliprogo menjadi kuburan mengapung. Ini mereka meninggal ya cuma kubur itu aja gitu. Nah, ini betapa risiko yang dipikul oleh Bambang Sugeng. Artinya Bambang Sugeng sangat ingat sekali. Nanti di slide terakhir akan terlihat gitu. Lanjut. Nah, usai perang itu ya. Teman-teman bisa meneliti lah apa tokoh-tokoh yang pasca perang itu akhirnya banyak yang mendapatkan posisi gitu. Ada yang bawa bahasa kekinian dicuankan gitu ya, berkesempatan. Wah, saya ikut adil dulu. Nah, ini akhirnya mendapat kesempatan dalam posisi yang strategis. Itu banyak banget. Itu nanti akan berkaitan dengan politik ekonomi gitu. Dalam biografi pengusaha tempo dulu itu akan kelihatan. Oh, ini jaringannya ini. Oh, jaringannya seperti ini, itu akan kelihatan. Ini bisa menjadi penelitian baru gitu. Nah, usai perang, apa yang dilakukan Bambang Sugeng gitu? Nganglang jagat. Nah, beliau menjadi diplomat. Nah, ini lagi-lagi sejarah intelektual tokoh-tokoh ini penting dibuka. Beliau belajar di AMS, bahasa Jerman, bahasa Perancis otomatis bisa lah gitu ya. Nah, makanya selain itu cakrawalanya terbuka, pemahaman tentang dunia pun sudah tidak bisa diremehkan. Akhirnya beliau lancar menjaga duta besar di Jepang. Nah, ini yang menarik adalah berkaitan dengan menolak praktik nepotisme. Anaknya mengakui bapaknya ini sangat disiplin dan pernah ngomong, berulang kali berbicara, jangan sekali-kali menggunakan nama bapak untuk memuluskan karirmu. Apalagi saat itu
pada saat Jepang itu setelah pasca kemerdekaan ya, itu kan muncul ada beasiswa pampasan Jepang. Jadi orang-orang Indonesia, mahasiswa Indonesia dibiayai itu. Jepang merasa bersalah. Nah, ini oleh Bambang Sugeng, anaknya ingin sekolah itu, ingin mengambil beasiswa itu. Tidak boleh gitu. Beasiswa ya harus cari beasiswa pribadi gitu. Beasiswa sendirilah gitu. Nah, tidak lewat jalur itu. Nah, ini betapa bersihnya tokoh Bambang Sugeng. Jadi apa maknanya bahwa Bambang Sugeng tidak selesai sebagai keteladanan sebagai jiwa patriotisme, tapi sebagai tokoh bangsa juga bisa kita kabarkan terus menerus gitu. Sederhana, hidup berkalang tanah gitu ya. Beliau pernah ditilang polisi karena di bangju atau di lampu merah itu tiba-tiba hijau, tiba-tiba langsung merah gitu. Akhirnya dia ya memberikan SIM-nya gitu. Nah ini terus kemudian memilih tak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Lebih baik dia dimakamkan di daerah yang dekat dengan korban gitu. Nah, ajur-ajur, jadi menyatu dengan kaula alit. Dia tidak tidak besar kepala, tidak sombong itu. Nah, kian harum dan mengabadi dalam sanubari namanya gitu ya. Terus mewariskan keteladanan bukan hanya pada keluarga tapi juga masyarakat. Nah, sekian matur nuwun. Waktu saya kembalikan pada Mbak Moderator. Muhammad Adirawa ya. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Bapak. Pertanyaan ini saya tujukan kepada kedua narasumber, Bapak Batara Hutagalung dan Bapak Heri Priatmoko. Setelah proklamasi kemerdekaan, tidak lantas kolonial Belanda mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Kolonial Belanda melakukan berbagai macam cara agar dapat menguasai bekas tanah jajahannya kembali, seperti membuat perundingan dan perjanjian, propaganda, penangkapan pimpinan RI, sampai aksi polisionil alih-alih agresi militer 1 dan 2. Bagaimana menurut Bapak perjuangan seniman lukis ya? Nah, mungkin yang di sini kan selain ada nama-nama yang tadi sudah dipaparkan, adakah peran ya oleh atau yang dilakukan oleh pihak lain ya, dalam hal ini salah satunya adalah pelukis. Nah, apa saja peran mereka dalam menghadapi serangan-serangan kolonial Belanda selama agresi militer sampai dengan pengakuan kedaulatan melalui KMB secara nasional maupun internasional? Oke, matur nuwun, saya nyambung jawaban dari Pak Batara Hutagalung tadi. Jadi ada elemen-elemen penting yang seringkali terlupakan itu. Kalau seniman ternyata juga memberikan peran besar gitu ya, karena pada saat itu ibaratnya rakyat Indonesia itu seperti api dalam sekam, tinggal pemantik aja udah meledak-ledak gitu. Jadi para seniman saat itu terutama bergerak di bidang kata-kata, mereka bermain kata-kata yang mempunyai kekuatan untuk menggerakkan emosi sekaligus antitesa dari apa yang dikabarkan oleh Belanda gitu. Misalkan bukan hanya kata-kata Indonesia saja, merdeka atau mati, Belanda pergilah ke neraka, itu umum itu ya. Tapi di sini ternyata ada ungkapan lokal yang ikut dihadirkan untuk membakar semangat rakyat Indonesia dan kesatuan tentara gitu. Misalkan Jerbasuki Mawabeyo itu juga dituliskan dan juga disulam dalam kain itu. Periode revolusi kata Jerbasuki Mawabeyo, ungkapan itu hadir gitu. Apa sih maknanya Jerbasuki? Yaitu kalau Basuki itu kan berkembang, selamat itu ya artinya. Lah kalau Beyo biaya ya biaya, bahwa kalau ingin aja butuh pengorbanan. Kalau ingin selamat atau berkembang itu butuh pengorbanan itu. Jadi ungkapan lokal ini juga hadir, bukan hanya kata-kata bahasa Indonesia aja gitu. Nah, ini seringkali ditemukan dalam wilayah pedesaan gitu. Kalau Jogja kan kotanya lah, itu kan dikepung desa-desa ya, misalnya Bantul, Kulon Progo. Ungkapan-ungkapan itu juga ikut menyemarakkan gitu ya. Ikut menjadi spirit perlawanan bahwa rakyat Indonesia ikut dalam perang itu gitu. Jerbasuki Mawabeyo gitu. Terus kemudian ada elemen lain yang tidak kalah penting adalah pager desa. Kalau tadi kan ada kaitan tentang Wekres kan, itu tiap
Subekres, itu tiap daerah-daerah sudah ditentukan. Nah, ini terbentuk lagi adalah pagar desa. Siapa sih yang isi? Itu adalah anak-anak muda, itu ya, semacam karang taruna lah gitu loh. Nah, anak-anak muda ini juga ikut dilatih, kemudian diajari strategi komunikasi dalam hal perang gitu, terpraktekkan. Misalkan ketika Belanda datang menyerbu ke daerah-daerah yang berkaitan dengan dapur umum itu, terus ke daerah pinggiran, karena apa, mengetahui para pimpinan itu juga lari ke daerah-daerah pinggiran ini, yang dihadapi, yang digunakan untuk menangkis adalah pagar desa gitu ya. Pagar desa ini bukan untuk perang, tapi untuk mengetahui kedatangan Belanda. Contohnya ada bentuk kreativitas semacam tampah gitu ya, tampah bunder itu terbuat dari pring itu ya. Itu ketika Belanda datang, pagar desa ini tidak teriak-teriak, musuh datang, musuh datang. Enggak, kalau teriak itu akan ketahuan. Tapi dengan cara eble itu tadi ya, itu eble itu diturunkan, itu kan saling berkaitan. Jadi eble ditancapkan di gang sampai ke wilayah, ke dapur desa gitu ya, ke dapur umum itu diturunkan untuk mengetahui, untuk mengabari kode bahwa Belanda telah datang itu menurut saya sebuah kreativitas yang penting, atau benar-benar genuine lah itu yang diterapkan oleh masyarakat desa gitu. Nah, dengan kreativitas yang sederhana tapi sangat canggih saat itu. Nah, ini jadi ternyata bukan hanya seniman, bukannya tentara, tapi orang-orang desa juga ikut berpartisipasi dalam perang semesta itu ya. Menurut saya itu, jadi pada saat itu memang rakyat Indonesia membutuhkan kata-kata yang bukan kata-kata kunci, tapi kata-kata yang memberikan apa ya, yang sugestif lah gitu, yang memberikan berbeda sihir gitu. Itu Mbak Mufti. Oke, ya. Oke, yang terakhir nih Pak Heri ya. Ada dari tentang Bambang Sugeng ya. G. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk Bapak Heri, apakah Bapak Kolonel Bambang Sugeng sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional? Kalau sudah, kenapa namanya jarang terangkat di dalam mungkin buku-buku sejarah? Nah, kemudian apakah yang menjadikan tanggal 1 Maret baru-baru ini akan diangkat sebagai hari besar? Ya. Oke, ya. Yang perlu diketahui, Bambang Sugeng itu belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional itu. Padahal keluarganya ada keluarga besarnya masih hidup dan artinya itu sebagai pendukung ya, pendukung sumber primernya dan inisiatornya kan gitu kan harus dari keluarga juga. Lah ini ternyata juga belum itu. Padahal itu bukan hanya kebanggaan masyarakat Temanggung gitu, tapi sebagai masyarakat Indonesia perlu untuk mengusulkan itu ya, mendukung Bambang Sugeng sebagai pahlawan nasional. Kita selain track recordnya bersih tadi, tapi juga dari jalur perkawinan antara militer dan intelektual itu. Ini sangat ideal banget gitu. Sumber-sumber juga banyak. Itu beberapa buku sudah hadir seperti yang ditunjukkan Pak Batara tadi tentang Bambang Sugeng juga ada gitu. Terus ini bagian keprihatinan juga kok ini belum dihadirkan, diberi panggung gitu. Kenapa? Ya itu mau nggak mau kita harus melihat, mengcross-check zaman Orde Baru gitu ya. Jadi pertarungan wacana antara Pak Harto ini dengan film Janur Kuningnya itu seakan-akan memang tidak memberikan tempat atau memojokkan atau menyembunyikan lah bahasanya Pak itu keaktoran dari Bambang Sugeng gitu. Nah ini dengan adanya kebebasan untuk penelitian sejarah, melakukan interpretasi ulang, ini Bambang Sugeng perlu diberikan panggung untuk dikisahkan yang jernih gitu ya, itu tanpa harus ada kepentingan yang melumurinya gitu. Terus kemudian kenapa 1 Maret ini dijadikan hari nasional? Itu kemarin kan rame-rame HB10 itu melakukan diskusi, bahkan melibatkan beberapa kementerian komunikasi, kementerian beberapa itu didukung oleh teman-teman sejarawan di Jogja untuk memberikan peringatan
hari 1 Maret sebagai hari nasional ya karena ini bukan hanya masalah kepentingan Jogja sih gitu yang punya dana besar gitu, dana istimewa ataupun kepentingan bahwa pernah menjadi ibu kota, tapi ini kita bisa memberikan pemaknaan memang fase serangan umum 1 Maret ini yang tidak bisa dilepaskan juga terkait masalah Jogja, kemudian dengan HB9 gitu, dan nanti endingnya adalah entah hanya sekedar dikasih upacara ataupun setiap 1 Maret hari libur itu tinggal nanti pemanannya seperti apa gitu. Jadi ini menjadi fase penting juga. Karena apa? Karena disitulah benar-benar seperti yang diobrolkan Pak Batara tadi, perang yang melibatkan bukan hanya rakyat tapi pelacur aja juga ikut berkontribusi dalam hal yang dia mampu gitu, penyair gitu, sastrawan ini. Jadi itu memang momentum bersama pada saat itu. Gitu Mbak Mufi. Matur nuwun.